Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuria Kolbi dengan NIM 18290420006 dari kelas PTIKA 2018 dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara penggunaan Kalase LMS. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih Kalase LMS itu. Jadi Kalase LMS atau Learning Management System merupakan sistem manajemen pembelajaran yang memungkinkan lembaga pendidikan formal maupun non-formal, perusahaan, dan komunitas untuk memiliki layanan pembelajaran online sendiri. Nah, Kalase LMS ini dikembangkan oleh PT 101 dan telah digunakan oleh ribuan lembaga di Indonesia untuk mentransformasikan proses belajar mengajar dan pelatihan. Salah satu lembaga yang telah menggunakan Kalase LMS ini adalah Universitas Negeri Makassar. Kemudian apa sih fitur-fitur dari Kalase LMS? Nah, Kalase LMS ini memiliki 4 fitur utama. Yang pertama, fitur sosial, kolaborasi, informasi dan komunikasi, dan fungsi belajar, di mana fungsi belajar ini dapat digunakan oleh lembaga pendidikan yang telah terdaftar untuk para siswanya. Kalase LMS ini merupakan solusi untuk meningkatkan komunikasi antara guru, sekolah, siswa, dan orang tua, serta meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Nah, pendaftaran penggunaan Kalase sendiri ini dapat dilakukan secara gratis, tetapi harus dilakukan oleh lembaga pendidikannya terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita mulai bagaimana sih cara penggunaan atau bagaimana sih cara mendaftar di Kalase, bagaimana cara mengupload materi, bagaimana cara memberikan soal atau kuis. Oke, langsung saja ke videonya. Oke, kita sekarang sudah berada di website pencarian Google. Untuk masuk ke website Kalase, kita hanya perlu mengklik atau mengetik Kalase. Bisa memasukkan Kalase atau memasukkan linknya www.kalase.com. Karena kita cari manual saja, kemudian akan ada pilihan seperti ini, Kalase Social Learning Platform. Kita klik saja. Nah, di sini sudah ada tampilan utama dari website Kalase. Nah, jika kita sudah memiliki lembaga atau telah memiliki akun, kita bisa mengklik masuk. Karena di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat lembaga, mendaftarkan guru, mengupload materi dan lain-lain. Maka kita perlu mengawalinya dengan daftar. Nah, klik daftar. Kemudian masukkan nama lembaga yang ingin didaftarkan, misalnya SMP Bahagia. Kemudian masukkan pilih jenis lembaga. Karena ini SMP, maka kita klik SMP atau MTS. Kemudian provinsi, pilih Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian pilih negara. Kemudian masukkan nama lengkap, SMP Bahagia. Kemudian masukkan email. Di sini saya akan menggunakan email Nuria. Kemudian nama pengguna Nuria Kolbi. Satu. Kemudian masukkan kata sandi. Kemudian jika seperti ini, kita telah mengisi semua bagian atau formulir dari lembaga yang akan kita daftarkan. Kemudian centang persetujuan di bawah. Saya setuju dengan ketentuan yang berlaku, karena jika kita tidak mencentang ketentuan yang berlaku, artinya kita tidak setuju, maka kita tidak bisa mendaftarkan lembaga yang telah kita isi formulir sebelumnya. Kemudian jika kita merasa semuanya sudah jelas, maka kita bisa mengklik buat lembaga baru. Nah, di sini saya sudah berada di lembaga yang telah saya buat. Nih,
ada SMP Bahagia. Lalu jika sudah seperti ini, kita dapat mendaftarkan akun. Karena di sini saya ingin mendaftarkan akun sebagai guru, maka kita buka lagi websitenya, website kelas. Namun sebelum itu kita cari dulu kode akses untuk mendaftarkan sebagai guru. Nah, di sini di tampilan beranda maka akan ada kode akses guru. Ini kode akses guru, kemudian kita copy, kita masukkan di sini saja sebagai disimpan. Kemudian kita keluar. Nah, kita telah kembali ke halaman awal seperti sebelumnya. Untuk mendaftarkan akun guru, maka kita perlu mengklik daftar gratis seperti sebelumnya, namun memasukkan data diri pengguna. Bukan lagi didaftarkan lembaga, tetapi di pengguna baru. Masukkan saja nama lengkapnya, Nuria, kemudian masukkan email, kemudian pilih provinsi, seperti sebelumnya, masukkan negara, klik Indonesia, kemudian masukkan nama pengguna, misalnya Nuria 1, 2, 3. Kemudian masukkan kata sandi. Masukkan ulang kata sandi sebagai konfirmasi. Kemudian pilih peran. Di sini karena saya ingin mengupload materi kemudian memberikan ujian, maka saya pilih sebagai guru. Kemudian kode aksesnya, kita copy kode akses yang telah kita copy sebelumnya. Kemudian paste. Kemudian seperti sebelumnya kita perlu menceklis ketentuan yang berlaku agar dapat mendaftarkan sebagai pengguna. Jika kita merasa semuanya sudah benar, maka kita bisa mengklik daftarkan sebagai pengguna baru. Nah, ini saya sudah masuk sebagai guru pada lembaga SMP Bahagia. Nah, seperti ini. Kemudian untuk memulai kelas yang baru, kita hanya perlu mengklik buat kelas. Di sini ada buat kelas, tampilannya saya perbesar dulu agar lebih terlihat. Di sini buat kelas. Kemudian kita isi seperti nama kelas, deskripsi kelas, dan lain sebagainya. Di sini saya ingin membuat kelas IPA, ilmu pengetahuan alam. Kemudian memasukkan deskripsi kelas. Misalnya, selamat datang di kelas ilmu pengetahuan alam. Kemudian kita di sini bisa memilih status kelas, mau privat atau publik. Di sini saya pilih publik saja. Kemudian kategori kelas mau umum, karena saya kategorinya SMP, maka saya pilih SMP. Kemudian status pendaftaran, apakah kita sudah mau menerima siswa atau anggota dalam kelas kita atau masih ingin menutup. Di sini saya buka saja. Kemudian model pendaftaran, moderasi atau otomatis, kita ambil moderasi saja. Kemudian jika kita merasa semuanya sudah lengkap, kita dapat memilih tambah untuk membuat kelas yang baru. Tunggu hingga loadingnya selesai. Nah, maka kelas kita sebenarnya sudah terbuat. Di sini ada kelas saya. Ada satu kelas. Nah, di sini ada keterangan IPA, ilmu pengetahuan alam dengan guru Nuria Kolbi, kemudian institusi ada SMP Bahagia, kategori kelas SMP, pesertanya 0 karena kita belum memiliki anggota atau anggota kelas, kemudian belum ada juga permintaan karena kita belum membagikan kode akses untuk siswa. Kemudian masuk. Nah, di sini sudah ada beberapa keterangannya bahwa kelas ini dibuat pada 17 November 2020. Nah, di sini untuk mengupload materi dari bahan ajar kita, di sini kita pertama perlu menambahkan sesi. Nah, misalnya pertemuan 1. Kemudian di sini kita memberikan judul.
Misalnya di sini saya untuk materi pertama saya ingin memasukkan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, maka untuk pertemuan pertama kita berikan deskripsi. Untuk pertemuan pertama membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Jadi seperti ini itu sudah bisa membuat sesi baru. Kemudian kita klik tambah. Nah, di sini sudah ada sesi. Lalu bagaimana cara mengupload materi dari pertemuan pertama? Di sini ada klik tanda tambah. Kita bisa pilih untuk membuka forum atau membuat bacaan atau memberikan tugas atau lain sebagainya. Karena di sini saya ingin mengupload materi terlebih dahulu, maka klik tambah bacaan. Kemudian kita masukkan judulnya. Judulnya itu pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian kita berikan deskripsi apa isi dari bacaannya. Atau kita berikan instruksi kepada siswa. Misalnya saya ingin memberikan instruksi pahami, baca, dan cermati dengan seksama. Nah, jika seperti ini kita sudah bisa memasukkan membuat sebuah bacaan yang baru pada sesi pertemuan 1. Kemudian ada tipe bacaan. Di sini ada 3 tipe bacaan, mau teks atau berkas atau file. Karena file saya berupa berkas, maka kita klik berkas. Kemudian akan ada tampilan tambah berkas. Format yang dapat diupload itu dokumen X, PPT, PPTX, PDF dengan ukuran maksimal 5 MB. Maka kita klik buton tambahkan berkas, kemudian pilih di mana berkas kita disimpan, pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kita klik kemudian open. Jika sudah seperti ini, maka berkas kita sudah bisa diupload. Kemudian kita klik simpan. Nah, jika seperti ini, maka teks bacaan atau materi bahan ajar kita sudah bisa diupload. Kita hanya perlu, untuk siswa hanya perlu mengklik, kemudian akan mau ingin dibaca atau diunduh. Kalau baca akan muncul seperti ini, kalau diunduh maka akan diunduh dalam komputer siswa. Kemudian lalu bagaimana cara untuk membuat tugas? Nah, di sini ada tugas. Kemudian kita masukkan nama tugasnya. Nama tugasnya tugas 1, pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian berikan deskripsi tugas. Kerjakan dengan memanfaatkan berbagai sumber. Kemudian kita pilih tanggal mulai tugasnya, kapan bisa siswa untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian kapan batas akhir siswa untuk menguploadkan tugasnya. Misalnya di sini saya ingin hari ini, kemudian batas tugasnya itu kita beri 1 minggu, berarti kita berikan 18 November 2020. Kemudian kita berikan kriteria kelulusan. Di sini saya ingin memasukkan 75. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa menambahkan. Namun karena di sini tidak ada pilihan untuk memberikan berkas, menambahkan berkas, maka kita dapat memasukkan teks bacaan di sini. Kita copy saja. Pertama buka dulu. Nah, kemudian kita pilih yang mana yang akan digunakan dalam tugas kali ini. Di sini saya hanya memilih 3 nomor. Kemudian kita paste pada deskripsi tugas. Seperti ini. Kemudian kita bisa mengklik tambah. Nah, di sini sudah ada tampilan tugas 1. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Di sini siswa itu sudah dapat memberikan tugasnya sudah dapat
dikerjakan pada 17 hari ini, kemudian terakhirnya itu pada 18 November 2020. Baik, tentu selanjutnya setelah memberikan tugas, misalnya kita ingin membuat sebuah kuis. Lalu bagaimana caranya? Sama seperti sebelumnya, di sini tanda tambah, ada pilihan untuk tambahkan kuis. Nah, kemudian kita hanya perlu mengisi nama, deskripsi, dan lain sebagainya. Namun sebelum itu, untuk membuat soal kuis seperti ini, kita harus terlebih dahulu membuat bank soalnya pada bagian navigasi personal. Kita klik open link in new tab, kemudian tampil pada navigasi personal. Di sini ada pada bagian pustaka pribadi ada pilihan bank soal. Nah, di sini sangat banyak bank soal yang telah disediakan oleh publik, tapi di sini saya akan membuat bank soal pribadi sendiri. Nah, yang pertama itu untuk membuat bank soal, kita klik tanda tambah bank soal, kemudian masukkan nama koleksi, misalnya pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian kita statusnya public atau privat. Jadi kalau untuk public itu artinya orang yang berada di luar kelas kita dapat mengakses bank soal kita. Kalau bersifat privat berarti orang yang hanya berada di kelas kita. Kita pilih privat saja, kemudian pilih tag. Kita pilih tag IPA saja. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita klik tanda buton tambah, kemudian akan sebelumnya kita harus mengisi deskripsi dari soal kuis pertumbuhan. Oke, kemudian kita klik buton tambah seperti ini, maka akan masuk ke bagian untuk menambahkan soal. Nah, soalnya itu di sini ada pilihan untuk soal, maka kita di sini dapat memasukkan soalnya. Kita copy saja soalnya, pertumbuhan bersifat. Nah, paste. Kemudian pilih bobotnya. Misalnya bobotnya itu 10. Kemudian pilih instruksi. Misalnya instruksinya pilih jawaban yang benar. Kemudian di sini ada tipe pertanyaan. Kita ingin menggunakan pilihan ganda atau esai. Di sini saya akan memberikan pilihan ganda dulu. Nah, di sini sudah ada beberapa choice A, B, C, D, dan E. Ada 5 pilihan. Nah, di sini kita pilih, masukkan untuk pilihan yang A, statis atau tetap. Kita copy-copy saja. Kemudian B, kemudian C, D, dan E. Nah, untuk memilih jawaban yang benar, kita hanya perlu memberikan tanda. Karena jawabannya misal ini adalah C, maka jawab D, C, maksud saya, maaf. Karena kita lihat soal pertumbuhan itu bersifat tidak dapat kembali. Artinya kita memilih pilihan D. Maka di sini kita berikan atau pilih check out di sini. Kemudian kita jika ingin memberikan pembahasan, kita berikan pembahasan, namun jika tidak kita pilih selanjutnya untuk menambahkan soal yang baru. Kemudian di sini saya akan menambahkan jenis soal esai. Kemudian kita pilih saja apa yang dimaksud. Pertumbuhan. Kita tidak usah beli instruksi, kita berikan bobot 10 juga. Kemudian pilih esai. Karena kita ingin
berupa esai ya. Kemudian kita pilih pembahasan. Kita copy jawabannya. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, artinya kita sudah memberikan pembahasan. Di sini saya hanya akan memberikan 2 soal. Nah, kemudian kita klik selesai. Nah, di sini saya sudah memiliki 2 bank soal. Kemudian kita beralih ke bagian navigasi belajar pada pilihan tambahkan kuis. Nah, kita di sini hanya perlu mengisi form-form yang telah disediakan. Masukkan nama kuis, kemudian jawab dengan jujur, kemudian pilih kapan mulai kuisnya, jam berapa, tanggal berapa selesai, kemudian jam berapa selesai, durasinya dalam menit, kemudian ingin diacak atau tidak, ingin menampilkan jawaban setelah selesai kuis atau tidak, ingin menampilkan pembahasan atau tidak. Kemudian di sini sudah ada tampilan bank soal yang telah dibuat sebelumnya. Kita checklist saja, kemudian tampilkan soal. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita klik tambah. Nah, di sini kita sudah beralih ke bagian pratinjau kuis. Di sini kita dapat meninjau bagaimana detailnya, seperti ini. Kemudian jika kita sudah fix dengan pertanyaannya, maka kita bisa mengklik simpan dan selesai. Maka ini kita klik, tampilannya kan seperti ini, maka kita klik simpan bobot. Oke, ini artinya kuis kita sudah bisa dikerjakan jika waktunya sudah menghampiri. Kemudian bagaimana sih cara menambahkan forum? Misalnya kita sebagai pendidik ingin membuat sebuah forum di mana siswa dan guru bersama teman-temannya itu dapat melakukan interaksi atau melakukan komunikasi. Kita dapat mengklik tambah, kemudian tambahkan forum. Nah, di sini judul forumnya apa? Pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian berikan deskripsi dari forumnya. Silahkan. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik tambah. Nah, ini sudah ada sebuah forum di mana kita dapat melakukan interaksi bersama siswa maupun guru atau saya sendiri. Kemudian di sini sudah untuk pertemuan 1, saya rasa ini sudah cukup. Kemudian kita beralih ke pertemuan 2. Di sini saya hanya akan mengupload tugas dan ujiannya saja. Kita ambilkan tambah sesi, kemudian pertemuan 2. Kemudian selamat datang di pertemuan 2. Kemudian kita klik tambah seperti sebelumnya. Kemudian kita tambahkan lagi bacaan sebagai materi, metagenesis dan morfosis. Jika ingin menambahkan deskripsi silahkan. Kemudian jika tidak, kemudian kita pilih berkas karena materinya itu berupa file dokumen. Kemudian pilih materinya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik simpan. Oke, artinya ini sudah ada materi kedua. Kemudian kita pilih untuk menambahkan lagi tugas.
sampai 4 nomor saja, karena ini hanya contoh untuk teman-teman. Nah, seperti ini. Jika ingin sampaikan 1 minggu, kita pilih seperti ini, kemudian tambah. Artinya materi dan tugasnya itu untuk pertemuan kedua itu sudah selesai diupload. Kita beralih ke pertemuan ketiga. Tambahkan sesi untuk pertemuan ketiga. Kemudian kita pilih selamat datang. Kemudian kita klik tambahkan. Seperti sebelumnya lagi, kita tambahkan materi. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemudian kita pilih tipe bacaan, yaitu berkas. Kita pilih pertumbuhan dan perkembangan manusia, kemudian seperti ini, maka kita klik simpan. Nah, ini sudah materinya sudah selesai diupload, kemudian kita pilih tugas untuk menambahkan tugas, masukkan nama tugasnya. Kemudian pilih deskripsi dari tugasnya. Copy kemudian salin. Seperti sebelumnya, jika sudah seperti ini, pilih kapan selesai, kemudian kriteria kelulusan jika ingin, kalau tidak kita hanya perlu mengklik tambah saja. Nah, seperti inilah bagaimana cara untuk mengupload, memberikan kuis, membuka forum pada kelas LMS, dan memberikan tugas serta materi bahan ajar. Jika sudah seperti ini, artinya kita sudah bisa melakukan pembelajaran secara online. Semoga melalui tutorial ini para pendidik itu dapat terbantu dalam melaksanakan belajar mengajar secara online. Sekian dari saya, Nora Kolbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.